ngandelin peraturan pemerintah begini baru kita ikutin. Aturan seperti ini baru kita ikutin. Oh jangan, kita nggak usah ikutin aturan pemerintah baru kita sadar kesehatan. Jangan, tanamkan dalam diri. Halo, ketemu lagi dengan Vivi Kencana Bungu Channel. Ya, di sore ini alhamdulillah, apa kabar teman-teman semua di sana? Semoga baik terus ya. Ingat jaga kesehatan selalu ya kan, menjaga imun dan kita berlakukan PPKM. Nah, barusan ini aku melihat bagaimana aparat yang memukul oknum tentunya ya, memukul warga begitu ya. Oke, daripada penasaran masalahnya apa, kasusnya apa, ikutin terus di Kencana Bungu Channel. Kalau tadi aku juga kan baru dapat kabar ada kekerasan ya, oknum Satpol PP ya. Sebenarnya mungkin banyak pertanyaan juga, banyak yang nggak ngikutin berita, nggak semua ya. Kenapa sih dipukul gitu kan? Kenapa kok adanya pemukulan? Jadi di saat itu Satpol PP ini melakukan razia sebenarnya, razia PPKM yang memang diberlakukan untuk tutup kafe ya. Ini kayaknya kafe gitu kan. Jadi harusnya jam 7 malam udah tutup. Nah padahal sebenarnya kafe tersebut udah tutup di jam 7 malam. Tapi Satpol PP ini melakukan tetap melakukan razia. Dan itu memang tidak ada pengunjung menurut pengakuan owner ya, pemilik suami dari yang dipukul tersebut. Karena yang dipukul adalah perempuan hamil 9 bulan begitu. Jadi yang diceritakan suaminya tadi sebenarnya karena kondisinya istrinya yang hamil 9 bulan tadi berpakaian seksi, karena dipikirnya kan itu sekaligus rumah tinggal ya pengakuannya. Jadi dia pikir karena nggak ada tamu, nggak ada pengunjung lain, jadi makanya ya wajar-wajar aja di rumah sendiri pakai pakaian seksi karena memang sudah tutup begitu. Jadi mungkin menurut aku sih ya lebih kepada salah paham ya. Jadi mungkin pemikiran si Satpol PP ini kok pakai pakaian seksi di tempat begini gitu. Jadi sebenarnya nggak harus kekerasan, tapi harus tegas ya menurut aku ya. Karena untuk pemberlakuan PPKM ini kan memang kita memang harus tegas gitu ya, tapi bukan berarti harus arogan, bukan berarti harus dengan kekerasan gitu ya. Kan bicara baik-baik bisa, biar nggak salah paham. Gimana sih mengatasi biar nggak salah paham gitu kan? Ya salah satunya adalah diskusi dulu gitu kan, tanya jawab dulu, ngobrol dulu gitu kan. Nah kalau udah saling diskusi, saling cakap-cakap, ngobrol-ngobrol gitu kan, oh iya ternyata begini, pasti kan salah paham itu kan bisa kita hindari begitu. Yang sebenarnya sih aku lihat tadi ya di video itu memang ada beberapa oknum ya, bukan cuma satu yang mukul. Ada mungkin 5 orang ya dari Satpol PP yang aku lihat di video itu ya. Jadi ada perempuan juga gitu. Gak tahu kenapa kok tiba-tiba mukul. Pengakuan pemilik kafe tersebut ditampar duluan si suaminya nih gitu kan. Si suaminya ditampar duluan. Aku lihat ya di sebelah kanan, memang aku lihat di video tadi ada lebam. Kemudian istrinya membela begitu, istrinya ngebelain suaminya, bangun dia kan, akhirnya kenapa sih kok dengan kekerasan seperti itu, komplain ke teman-temannya, akhirnya dipukul juga begitu, kencang katanya, keras gitu kan si perempuan ini, pipinya juga ditampar, intinya ditampar lah begitu. Nah kemudian kan si pemilik kafe ini ngerasa karena sudah menjalankan PPKM sesuai dengan protokol kesehatan, artinya memang sudah tutup nih, kondisi sudah tutup ya, di razia itu kondisi sudah tutup. Nah di situ ada ketidakpuasan di hati oleh si owner ya, si pemilik kafe ini melaporkan ke Polres tempat begitu ya. Nah juga ada disertai dengan visum ya, jadi ada hasil visum bukti kekerasannya juga ada. Nah mungkin teman-teman pengen tahu ini jabatannya apa sih gitu kan Satpol PP ini gitu kan. Dengar-dengar sih katanya sekretaris beliau. Nah beliau itu oknum Satpol PP tersebut adalah sekretaris. Katanya sih sekarang lagi
lagi diselidikin gitu kan, lagi mengumpulkan semua bukti data. Kalau memang terbukti bersalah pastinya kan akan dinonaktifkan. Mungkin kayaknya sekarang pun sudah dinonaktifkan ya, yang aku lihat di berita tadi ya. Yang pasti dengan kronologi tadi sangat disayangkan. Kenapa ada oknum gitu ya yang main hakim sendiri, apalagi seorang perempuan. Kan pastinya juga kan di tempat-tempat kafe atau apapun biasanya dari CCTV di mana-mana ya. Nah sebenarnya itu harus dijadikan tolak ukur lah, untuk berbuat apapun pasti kan terekam, bukti sebagai bukti gitu. Jadi kita sebagai aparat seharusnya memberikan contoh lah gitu. Sebenarnya simpel sih untuk menerapkan PPKM yang secara tertib dan teratur ya. Sebenarnya dengan ketegasan tuh cukup ya, nggak perlu dengan arogansi. Menurut aku sih seperti itu, karena kalau dengan arogansi ya bukan malah bikin situasi kondisinya semakin kondisional gitu ya, malah semakin brutal gitu kan, karena kan pasti ada pihak-pihak yang nggak terima ya khususnya ya dengan kasus ini gitu kan, karena pemilik juga merasa udah tutup pas jam 7 dia udah tutup, kemudian ada razia PPKM begitu. Nah kembali lagi kepada pokok permasalahan mengenai PPKM juga kan memang saya pribadi gitu ya meminta kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat dan teman-teman di sana harus bersabar begitu, menghadapi kondisi situasi seperti ini, karena kan memang kondisinya adalah merata ya, bukan hanya di Indonesia tapi udah seluruh dunia gitu. Jadi ya memang kita secara pribadi kita tanamkan dalam diri kita, memang kita harus pertama banyak berdoa, banyak bersabar gitu ya. Jadi biar nggak tersulut emosi begitu. Nah kalau udah tersulut emosi kan susah juga ya, jadi hal-hal sepele jadi besar, akhirnya buntutnya panjang, akhirnya adanya terjadi pelaporan begitu ya kan. Jadi sebenarnya gini, kita pribadi ya sebagai masyarakat, walaupun nggak semuanya sekolah hukum ya kan, tapi kita juga paling tidak sedikitnya harus mengetahui konsekuensinya, akibatnya kalau dengan kekerasan kita melakukan kekerasan tersebut, sebenarnya resikonya apa sih di kita. Nah kita harus paham itu juga, jadi biar kita juga dua kali lah untuk melakukan kekerasan. Kadang banyak juga orang yang nggak memahami secara hukum ya, mukul hukumannya seperti apa, konsekuensinya apa, pidananya bagaimana, kita banyak yang nggak tahu. Yang tadi aku baca sih, kalau kekerasan gitu termasuk oknum Satpol PP ini gitu ya, itu diancam dengan pasal KUHP 351 KUHP, yaitu hukumannya adalah 5 tahun penjara gitu ya. Ya aku sih memang ini sebenarnya bukan kapasitas aku ya untuk membahas soal hukum, cuma paling tidak aku hanya sharing saja. Kita walaupun memang bukan bidang hukum ya sekolahnya, paling tidak kita mengetahui nih konsekuensinya kalau kita melakukan kekerasan, yaitu penjara 5 tahun ancamannya, ada di pasal 351 KUHP. Jadi untuk teman-teman di sana jaga emosi gitu kan, apalagi di saat PPKM gini kan sensitif sekali gitu ya. Jadi untuk meminimalisir ya kita harus bersabar gitu kan. Nah kita harus bersabar menghadapi ujian ini gitu, karena kan ini bukan hanya kita saja di Indonesia, semuanya merata, dan kita harus selalu bersyukur ya sama Allah, karena kita selalu dikasih sehat walafiat, kita dikasih panjang umur. Karena kan pandemi ini ya, di saat pandemi ini gitu kan, banyak sekali orang-orang di luar sana yang memang sudah sudah duluan lah ngalamin sakit bagaimana gitu kan. Kita semua menyadari betul lah, kanan kiri kita ini udah banyak korban yang meninggal banyak karena COVID ini kan. Nah kan efek dari COVID ini kan ya hanya adanya PPKM gitu kan. Jadi ya memang dari diri kita ya banyak-banyak bersabar dan kesadaran diri kita menjaga kesehatan kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah. Kita harus ingat, kita jangan sampai nularin ke sekeliling orang-orang yang kita sayang. Nah bagaimana caranya? Yaitu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri kita. Kalau kita pergi kemana-mana kita pakai masker, ya kan? Terus kita pakai hand sanitizer. Terus kita jangan terlalu kontak dengan banyak orang, begitu. Jadi sebenarnya
penularan COVID itu bisa kita cegah sebenarnya, yaitu kesadaran dalam diri kita. Jadi nggak melulu harus ngandelin peraturan pemerintah begini baru kita ikutin, aturan seperti ini baru kita ikutin. Oh jangan, kita nggak usah ikutin aturan pemerintah baru kita sadar kesehatan. Jangan, tanamkan dalam diri kita dulu. Oke. Makasih banyak udah ngikutin keseharian Vivi Kencana Bunga Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini.